Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam, yang membawakan ceramah pada malam ke-20, yaitu Bapak Ustaz Dr. Andes Haji M. Rais, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syahri Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Ikhwani wa akhwat fillah, ibu bapak jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang paling pantas kita ucapkan tanda syukur kita kepada Allah, sampailah kita malam ini, malam yang ke-20 ya, ke-20. Berarti malam ini malam terakhir kita di zona maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 pertama, Rasul katakan, Rasul sabdanya, Ramadan awaluhu rahmatun, kasih sayang Allah. Wa wasatuhu, pertengahan Ramadan, maghfirah. Kita sekarang di akhir pertengahan. Wa akhiruhu, 21 hingga terakhir, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kelihatannya beberapa masjid ini kita lihat sudah mulai mengalami masalah jamaahnya, masalah kemajuan, jamaahnya maju, ya artinya menyusut jamaahnya, karena memang menjelang akhir Ramadan itu memang tidak semua orang bisa terpilih untuk bisa lanjut. Alhamdulillah kita yang masih bisa istiqamah, konsekuen ini bisa bertahan. Harapannya kita adalah sampai selesai Ramadan tentunya. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin sedikit menyampaikan salah satu inspirasi bahan kajian kita, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan dalam kitab sucinya pada surah yang ke-31. Ada yang tahu surah 31? Surah Luqman. Luqman adalah berdasarkan referensi ahli sejarah bahkan ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Luqman itu manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Tapi subhanallah, Allah tempatkan, Allah abadikan salah satu nama surah dari 114 surah dalam Al-Quran, Luqman, yang kita dengan Luqmanul Hakim. Ada mengatakan Luqman itu orang Habsyi, ada yang bilang orang Sudan, ada yang bilang Luqman itu adalah hidup pada zamannya Nabi Daud alaihissalam, tukang kayu. Bahkan dia adalah seorang budak.
terlepas dari apapun profil beliau, latar belakang beliau, pekerjaan beliau, status beliau, yang pasti Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keutamaan, keistimewaan dibandingkan dengan manusia-manusia biasa lainnya. Sampai-sampai Allah berikan salah satu nama surah dalam kitab suci Al-Quran, surah Luqman. Kita coba lihat pada ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa laqad itu dalam bahasa Arab, la itu bertemunya dua harfu qasam, harfu taukid. La pertama harfu taukid berarti sungguh. Paling tidak 3 macam la dalam Al-Quran. Ada la nahi, jangan, pelarangan. Ada la nafi, peniadaan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu peniadaan. Ya, la nafi, meniadakan. Ada la taukid, seperti contoh dalam ini, la'allakum, ya. Laqad itu ya. Qad itu harfu sum, harfu qasam, sungguh. Jadi berjumpa dua huruf taukid, harfu sumpah, la dengan qad, laqad, sungguh dan sesungguhnya. Apa maknanya? Sebuah kepastian yang tak bisa kita ragukan. Sungguh-sungguh Allah, ataina, kami berikan, Luqman hikmah, Luqman hikmah. Jadi Luqmanul Hakim itu, Hakim adalah gelarannya, ya Allah berikan. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Orang bijak pasti banyak ilmu. Makanya beliau itu dalam ayat berikutnya sosok yang menjadi inspirasi, acuan yang dapat diteladani bagi kita untuk bagaimana mendidik anak. Saya mengambil satu cerita saja, waktu singkat ini. Suatu ketika Luqman Hakim ini diperintahkan raja untuk menyembelih seekor hewan. Luqman, potongkan aku hewan dan berikan kepadaku daging-daging yang terbaik pada hewan kau potong. Luqman lakukan, motong, kemudian dikerjakan, mengambillah bagian daging yang terbaik berdasarkan permintaan sang raja. Tahukah kita apa yang dibawakan kepada Raja Luqman tadi? Adalah hati. Hati. Hati binatang tadi yang diminta Raja, berdasarkan Luqman, bawalah yang terbaik, serahkan kepada Raja. Terimalah Raja. Lalu berselang waktu kemudian perintah lagi, Luqman, potongkan aku lagi hewan. Tapi kali ini daging yang terburuk yang ada pada hewan itu. Kalau pertama kan terbaik, kedua ini dia minta daging terburuk. Apa ibu tahu apa lagi yang dikasihkan? Lagi-lagi hati yang dibawakan kepada sang raja. Tentu raja heran, loh Luqman, kenapa kok sama? Yang aku minta pertama daging terbaik, kau bawakan kepadaku hati. Kali ini aku minta yang terburuk, kok kau bawa lagi hati ke saya? Ada apa Luqman? Tersenyumlah Luqman, seorang yang bijak, yang Allah berikan kelebihan. Wahai Tuan Raja, katakan bahasa kita seperti ini. Wahai Tuan Raja, ketahuilah, itulah tamsil hamba-hamba Allah yang terbaik itu ada pada hatinya. Dan ketahui wahai Raja, yang terburuk hamba Allah juga ada pada hatinya. Hadir rahimakumullah, kalau kita tarik, bawakan sebuah hadis Nabi yang relevansi dengan kisah ini, ada yang berkata begini, inna fil jasad mudghah, sesungguhnya pada jasad manusia ada segumpal daging, idza saluhat jasadu kullu, apabila segumpal itu baik, baiklah seluruh pandangan matanya, seluruh pendengaran telinganya, seluruh ucap kata dari lisan-lisannya, pegangan tangannya, kakinya, pokoknya semua panca inderanya baik, karena segumpal itu baik.
Wa idza fasadat jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, jelek, maka semua pakaian daging ikut jelek. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadir rahimakumullah. Jadi kita ini Allah tak melihat bentuk tubuh kita yang indah, cantik, ganteng, gagah. Allah tak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum. Allah tak melihat wajah paras cantikmu, tak melihat wajahmu yang ganteng itu, tubuhnya yang bagus. Ya. Tak melihat itu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat qulubikum, hati kalian, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian. Hadir hamakumullah. Berarti bahwa hakikat manusia dan kemanusiaan itu berada di mana? Di hati. Catatan, bukan hati fisiknya yang bentuknya kepalan tangan, bukan itu. Itu casingnya, itu tempatnya, tapi isinya. Hati kita tempatnya iman, dalam hati. Tempatnya kufur yang kafir, di hatinya. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, fujur, jalan keburukan, wa taqwaha, jalan kemuliaan, ketakwaan. Artinya dalam diri kita, Bapak Ibu, ada dua kekuatan dahsyat dalam diri kita yang saling tarik menarik. Malam ini yang dominan, yang kuat tarik adalah isi iman dalam hati kita, menghantarkan kita ke masjid. Kalau bukan itu, tak mungkin bisa kita hadir ke sini. Udah puasa seharian, tak makan tak minum, habis buka sentoloyo, ya kan? Masih merasakan. Tapi kita merasa kuat, psikis kita, jiwa kita, dorongan dari hati, mutmainnah namanya, dalam hati. Hati tak bisa dibohongi. Hati tak bisa dibotein. Tahu bote? Yang gitu, hoax itu. Coba Bapak Ibu, suatu saat kita mungkin berbuat salah, berbohonglah, pernah berbohong. Orang beriman Bapak Ibu, kalau pernah berbohong, saat berbohong itu hatinya beronta tuh. Pasti hatinya beronta. Aduh, aku berbohong nih. Mulutnya mengatakan tidak, kenyataannya iya, hati tetap mengatakan iya. Maka percaya ketika kita, bapak-bapak berangkat kerja misalnya ke rumah, apa pesan ibu, istri? Pak, hati-hati ya. Pernah bilang, Pak, mata-mata ya. Pak, telinga-telinga ya. Tidak pernah Pak. Apa dia bilang? Hati-hati. Kenapa? Artinya apa? Bahwa kejujuran itu, kebenaran itu, untuk berjalan lurus itu, tak neko-neko, adalah dari hati perintahnya. Maka hati termasuk kelompok king of king. Apa artinya? Raja di raja. Pengendali seluruh aktivitas kita dari dalam hati kita. Jadi kalau ada orang yang terlalu hari-harinya caleda, tahu caleda Bapak Ibu? Bahasa Inggris tuh. Orang caleda itu kan konotasinya kan negatif ya. Caleda itu kan tidak pernah berhenti ngomong, sembarangan ngomong. Pokoknya tidak tahu tersinggung kayak tidak, kayak temannya tetangganya, pokoknya ngomong terus dia. Ah, mulutku kok yang bicara, kok bukan mulutmu. Begitu Pak. Dan cenderung orang yang terlalu banyak bicara itu bisa matikan hati. Orang terlalu banyak bercanda, bergurau, terbahak-bahak, itu bisa matikan hati. Orang terlalu banyak makan juga itu matikan hati. Orang terlalu banyak tidur juga bisa mematikan hati. Ini konsepnya Imam Al-Ghazali Pak. Jadi orang yang terlalu banyak makan bisa mematikan hati. Orang yang terlalu banyak bicara, candaan, bisa mematikan hati. Orang yang terlalu banyak tidur bisa mematikan hati. Ramadan ini bayangkan Pak, malam itu berapa jam kita tidurnya? Paling 5 jaman. Kita pulangi paling kan jam 10 tiba di rumah ya.
Jam 9 pulang, kan langsung tidur tuh. Ngaji dulu kan gitu ya. 10 mungkin tidur. 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 kita bangun lagi tuh. 5 jam, Pak. Kenapa? Inilah mereka untuk bagaimana menghidupkan hati. Dengan apa? Caledaknya orang caledak jadi menjadi caledaknya jadi Al-Qur'an. Mulutnya dengan komat baca Al-Qur'an. Zikrullah. Itu menghidupkan hati sebenarnya. Ramadan sebenarnya adalah diantaranya hikmahnya untuk mengasah jiwa kita, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, agar hati kita hidup, tidak mati. Jadi Ramadan ini merubah pola pikir, pola sikap, karakter yang tadinya tidak baik seharusnya menjadi baik. Orang yang tidak begitu dekat dengan Al-Quran sekarang sudah interaksinya luar biasa dengan Al-Quran. Orang yang sunnahnya tak begitu lancar waktu dia puasa Ramadan, lancar salat tarawihnya, salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunat wudunya, dan lain-lain. Apalagi nanti besok malam sudah mulai kita masuk malam iktikaf 10 malam terakhir. Dan ini merupakan sebuah ikhtiar kita dalam mujahadah, kesungguhan kita betul dengan dekat dengan Allah, dengan ibadah kepada Allah. Tingkatkan sedekah-sedekah kita, tingkatkan. Semakin muhsar, semakin tingkatkan sedekah kita. Tadinya 10.000 atau 5.000 naikkan jadi 15.000, 20.000, dan insya Allah akan pernah rugi. Akan pernah rugi. Allah janjikan itu. Apalagi Ramadan ini, ibadah sunnah itu sampah lainnya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Al-Quran saja, man qara harfan min kitabillah falahu ajrun. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran itu, satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan asyran salihah. Jadi kali 10. Kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak bilang alif lam satu huruf, tapi alifun harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, misal alif lam mim. Bukan satu huruf, tapi 1 kali 10, 30. Kali Ramadan 700. Subhanallah. Itulah orang-orang beriman menjangkau pahala janji meskipun tak kelihatan. Saya sampaikan begini. Pahala itu kan kelihatan ya. Itu kalau saya bilang, bentar. Saya bilang, Bu, ini resoles Bu, percayakah ini resoles? Adik-adik, percaya ini resoles? Kalau kita bilang resoles itu, ini handphone, ini HP ini. Percaya ke ini HP? Percaya, kenapa? Dilihat bendanya. Ini HP, tidak bisa dibohongi. Profesor Dr. Umar bilang ini resoles, bilang botek itu Prof. Itu bukan itu HP, kelihatan bendanya. Itulah manusia, Pak. Percaya kepada sesuatu yang kelihatan bendanya, pasti ini HP. Enggak ragu lagi. Tapi gilir bicara masalah pahala, tidak kelihatan dengan mata, seperti abstrak ini. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Karena pahala tak kelihatan hanya bisa dijangkau, diterima oleh orang yang hatinya penuh dengan iman. Andaikan Allah bilang begini, siapa yang datang berjamaah malam ini, malam 20 Masjid Baitur Rahim, kasih uang satu orang 270 juta per orang. 270 juta per orang. Kira-kira apa di pikiran kita? Percaya Pak, Mas, rumah-rumah segitu ini pasti kosong Pak, pasti ke sini semua. Iya kan? Betapa tidak? Satu kali jamaah dapat 27 kan derajatnya, berikan salah sendirian kali 700 Pak, bulan Ramadan nih. Coba. Tapi kan apakah Allah tak sanggup mewujudkan pahala bentuk uang? Sangat sanggup, Allah Al-Khaliq. Tapi cara Allah bukan seperti itu. Cara Allah, bagaimana Allah menguji hati iman setiap hambanya. Percaya enggak apa kata Allah dalam firman-Nya? Itu diuji oleh Allah. Oleh karenanya, mari hadirin sekalian, asah hati kita dengan begitu tajam untuk takarrub ilallah, yakin Allah pasti ada meskipun kelihatan, dan memang tak banyak orang yang bisa menerima seperti ini. Hakul yakin, insyaallah
kita akan sanggup menerima piagam penghargaan dari Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Mulia dengan itqum minan nar. Akhirnya nanti kita akan merekomendasikan beraidul fitri tanggal 1 Syawal tahun ini. Insya Allah, amin Allahumma amin. Saya kira demikianlah setelah singkat ini. Hadzal bisawab, kalau benar dari Allah, sama benar hakum rabbikum. Jika ada yang salah, saya biasa faminkum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Veteran Das Haji M. Rais MPD. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.